Revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 di Inggris banyak menemukan hasil teknologi yang membanggakan, hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi telah merubah dunia menjadi lebih maju, dan yang lebih membanggakan, bangsa Eropa lah yang mendominasi menemukan hasil-hasil teknologi yang kita kenal saat ini. Dan yang lebih unik, yang membuat kita heran, di antara penemuan itu ternyata tidak sepintar yang kita bayangkan. Bahkan James Watt, penemu mesin uap tahun 1769 dan dikenal sebagai bapak teknologi yang pertama yang menggagasi lahirnya revolusi industri di Inggris. Sewaktu masih muda, dia adalah orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Bahkan karena kebodohannya, ia tinggal kelas dan dipecat dari sekolahnya. Dengan dipecatnya James Watt dari sekolah, orang tuanya pun sangat kecewa dan sedih. Walaupun James Watt keluar dari sekolah karena kebodohannya, dia tidak putus asa dan berusaha sekuat tenaga dan tidak mau mengecewakan orang tuanya lagi. Segala penelitian dilakukannya, dan akhirnya ia berhasil menciptakan sesuatu hal yang sangat penting bagi teknologi di dunia. Ia berhasil menciptakan mesin uap. Sejak diciptakannya mesin uap tahun 1769, maka dimulailah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Selain itu, yang tidak kalah unik, Thomas Alva Edison, asal Amerika Serikat, yang dianggap penemu teknologi terbanyak di dunia karena hasil penemuannya dalam bidang teknologi lebih dari 100 penemuan. Tentu saja penemuan yang paling terkenal yang diciptakannya adalah bola lampu. Thomas Alva Edison juga dikenal sebagai murid yang bodoh dan malas di sekolahnya, dan juga sering tinggal kelas. Karena kebodohannya itu, ia dipecat dari sekolahnya. Orang tuanya sangat kecewa, dan mereka pun mengajari Thomas Alva Edison dengan sabar. Setelah itu, Thomas Alva Edison belajar otodidak dengan melakukan penelitian di laboratorium. Dia tidak mau diremehkan oleh temannya. Dia pun berusaha menemukan hasil teknologi yang belum pernah ditemukan oleh orang. Karena kegigihannya tidak kenal menyerah, dia pun berhasil menemukan bola lampu yang sangat dibutuhkan manusia. Orang yang dulu disepelekan dan dihina karena kebodohannya, dia pun bangkit menjadi orang yang terkenal di dunia karena hasil penemuannya itu. Makanya di dalam kehidupan kita ini, kita tidak usah menganggap rendah orang lain. Thomas Alva Edison waktu SD dihina, tetapi ketika sudah dewasa dia dipuji karena berhasil menciptakan hasil teknologi yang sangat membanggakan. Berikut ini adalah penemuan-penemuan penting teknologi pada zaman revolusi industri, di antaranya penemu mesin uap, James Watt, penemu telepon, Alexander Graham Bell, penemu radio, Marconi, penemu televisi, Ligier Baird, penemu telegraf, Samuel F.B. Morse, penemu bola lampu, Thomas Alva Edison, penemu lensa, Anthony van Leeuwenhoek, penemu kapal selam, Cornelius van Rebel, penemu kapal api, Robert Fulton, penemu mobil, Daimler, penemu pesawat terbang, Wilbur dan Orville Wright, penemu kereta api, George Stephenson, penemu mesin tik, Henry Hill, penemu mesin cetak, Johannes Gutenberg, penemu mesin diesel, Rudolf Diesel, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan yang lainnya. Penemuan itu diciptakan pada abad ke-18 di zaman revolusi industri. Semua penemuan itu didominasi oleh bangsa Eropa dan sebagian kecil dari Amerika.
Sedangkan di benua Asia, Afrika, belum ada yang menciptakan hasil teknologi pada abad ke-18. Revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 telah terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan secara besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri ini dalam masa ke masa, pekerjaan manusia di berbagai bidang digantikan dengan mesin. Revolusi industri dimulai dari Inggris atau Britania Raya pada abad ke-18, kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa, Amerika Utara, kemudian Jepang, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Inggris memberikan landasan hukum dan budaya yang memungkinkan para pengusaha untuk merintis terjadinya revolusi industri. Faktor kunci yang turut mendukung terjadinya revolusi industri antara lain: 1. Masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia. Yang kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia. Yang ketiga, aturan hukum diberlakukan. Yang keempat, sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan atau korporasi. Dan yang kelima, adanya pasar bebas kapitalisme. Revolusi industri dimulai di Inggris pada abad ke-18 sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Sebelum dimulainya revolusi industri, terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Sejak ditemukannya penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi, pekerjaan lebih mudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan mesin. Setelah zaman semakin berkembang dan maju, berbagai teknologi yang canggih telah diciptakan, seperti handphone, laptop, bahkan medsos, media sosial, berhasil diciptakan oleh orang yang jenius. Yang dulu kita tidak kenal Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube, sekarang kita sudah mengenal. Bahkan saya jadi ikut-ikutan main Facebook dan ketagih buat channel di YouTube. Semoga dengan adanya penemuan teknologi yang canggih ini, kita semakin semangat dan senang. Tapi kita harus bijak menggunakan hasil teknologi ini. Jangan sampai disalahgunakan. Kita gunakanlah hasil teknologi ini dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi kehidupan kita.